Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 8 atau 8.1 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Jadi apabila sewaktu-waktu kita ingin menginstal atau ingin mengembalikan ke Windows 8 atau 8.1 lagi, produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan untuk mengaktifasi Windows 8 atau 8.1 ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Laptop atau komputer yang akan kita install atau upgrade ya. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explorer, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Di tahap 2 kita download ISO Windows 10 original. Sebelum kita download, kita cek dulu properti Windows 8 atau 8.1 ya. Caranya disk PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 8.1 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 32 bit. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman, X64 base processor. Artinya prosesor pada laptop saya ini support 64 bit ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak tampil X64 base processor seperti saya ini, teman-teman bisa cek melalui command prompt ya. Caranya kita klik start, kemudian ketik saja cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt, kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes, kemudian di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu system info, kemudian enter, kemudian kita scroll ke atas. Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian prosesor ya. Nah, di bagian prosesor, apabila tertulis Intel 86 family atau X86 family, artinya prosesor kita hanya support 32 bit ya. Jadi kita tidak bisa mengupgrade ke Windows 10 64 bit ya. Karena pada prosesor yang hanya support 32 bit, kita hanya bisa menginstal Windows yang 32 bit ya. Tetapi apabila di sini tertulis Intel 64 family atau X64 family seperti saya ini, artinya prosesor kita support 64 bit ya. Jadi kita bisa mengupgrade ke Windows 10 64 bit ya. Setelah kita tahu, selanjutnya command prompt kita close. Kemudian properti Windows kita close, dan File Explorer juga kita close.
Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka browser. Untuk browsernya bebas ya teman-teman. Untuk saya di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Caranya double klik. Nah, untuk mendapatkan ISO Windows 10 original, teman-teman bisa ke link yang ada di halaman deskripsi, atau kita bisa juga ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Windows 10 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 10 Disk Image dari situs resminya microsoft.com, kita klik. Selanjutnya di halaman kita klik kanan. Kemudian inspect. Kemudian icon switch smartphone yang saya lingkari merah kita klik. Kemudian icon refresh kita klik. Selanjutnya source kodenya kita close saja ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian select edition kita klik. Kemudian kita pilih Windows 10 Multi Edition ISO ya. Kemudian confirm. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one. Di sini saya memilih Inggris United States ya teman-teman. Kemudian confirm. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 ada 32 bit dan 64 bit ya. Nah, karena kita ingin menginstal atau mengupgrade ke Windows 10 64 bit, maka di sini kita download ISO Windows 10 yang 64 bit ya. Kita klik download. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original yang kita download dari situs resmi Microsoft sudah mulai terdownload. Selanjutnya kita tunggu saja proses downloadnya sampai selesai ya. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original yang kita download dari situs resmi Microsoft sudah terdownload. Selanjutnya kita download ECBCD. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu ECBCD. Kemudian enter. Selanjutnya ECBCD dari situs resminya kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya akan mendownload yang free ya, teman-teman. Caranya kita klik regis. Selanjutnya kita isi nama dan juga email kita ya, teman-teman. Kemudian kita klik download. Terlihat ya teman-teman, ECBCD sudah terdownload. Selanjutnya Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita buat bootable Windows 10. Sebelum kita buat, kita rename dulu local disk D. Dan seluruh data kita masukkan ke dalam satu folder ya. Caranya kita klik file explore. Kemudian local disk D kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename. Selanjutnya beri nama data. Kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue.
Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah terename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat install atau upgrade nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat atau mendelete partisi yang berisi data kita ya teman-teman. Selanjutnya seluruh data kita jadikan satu folder ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian cut. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama ALDATA. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya partisi data D kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi seluruh datanya kita masukkan ke dalam folder ALDATA ini ya. Selanjutnya langsung saja kita buat bootable Windows 10 ya. Caranya kita klik download. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original dan ECBCD yang baru saja kita download. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 8.1 original ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian 7 zip, kemudian ekstrak berkas. Kemudian kita klik browse. Kemudian lokasinya kita pilih partisi data D ya. Kemudian OK. Kemudian nama foldernya kita hilangkan checklistnya ya teman-teman. Jadi filenya biar langsung terekstrak di partisi data D ya. Kemudian kita klik OK. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang ISO Windows 10 originalnya tidak ingin terhapus atau hilang, teman-teman silahkan pindahkan sendiri ke partisi data D di folder ALDATA ya. Selanjutnya kita jalankan ECBCD. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian run anyway, kemudian yes, kemudian next, kemudian I agree, kemudian next, kemudian install. Nah, di sini apabila belum terchecklist silahkan dicecklist ya teman-teman. Kemudian finish. Nah, apabila tampil choose language seperti ini kita klik go ya. Kemudian OK. Selanjutnya di ECBCD kita klik add new entry. Kemudian tab WinPE kita klik. Selanjutnya namanya kita ganti menjadi Win10 bootable ya. Kemudian kita klik patch. Kemudian partisi data D kita klik. Kemudian folder source kita double klik. Kemudian boot.wim kita pilih ya teman-teman. Kemudian open. Kemudian kita klik add. Terlihat ya teman-teman, successful. Selanjutnya kita cek. Caranya edit boot menu kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk botnya sudah menjadi 2 seperti ini ya. Selanjutnya kita pastikan di sistem configuration botnya juga ada 2 ya teman-teman. Caranya kita klik start, kemudian ketik saja run, kemudian run kita klik, kemudian di run kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu msconfig.
kemudian oke. Kemudian tab bot kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk botnya sudah ada 2 seperti ini ya. Nah, untuk Windows 8.1 ini merupakan Windows yang terinstall saat ini ya. Dan Win 10 bootable ini merupakan bootable yang baru saja kita buat ya teman-teman. Nah, setelah kita memastikan di sistem configuration botnya sudah ada 2 seperti ini. Selanjutnya kita close. Dan ECBCD juga kita close. Nah, apabila tampil seperti ini kita klik not no ya teman-teman. Selanjutnya partisi data D kita klik. Di tahap 4 kita install atau upgrade dari Windows 8 atau 8.1 32 bit ke Windows 10 64 bit. Caranya File Explorer kita close terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita klik Start. Kemudian icon power kita klik. Kemudian Restart. Nah, apabila tampil seperti ini, kita arahkan ke Win 10 bootable ya. Kemudian Enter. Nah, setelah tampil setup Windows, untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik Next. Kemudian Install Now. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, bagi teman-teman yang sudah memiliki produk Windows 10, silahkan masukkan produknya ya. Kemudian kita klik Next. Maka edisi Windows 10 akan terpilih secara otomatis sesuai edisi produknya yang baru saja kita masukkan ya. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 10, kita bisa pilih I don't have a product karena kita bisa aktivasi setelah selesai install atau upgrade ya. Nah, karena saya di sini belum memiliki produk Windows 10, jadi saya pilih I don't have a product. Nah, di sini kita bisa memilih edisi Windows 10 sesuai selera kita ya, teman-teman. Di sini saya memilih edisi Windows 10 Pro. Untuk teman-teman bebas, silahkan pilih edisinya sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik Next. Kemudian kita checklist I accept. Kemudian Next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum partisi data, nanti kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman. Karena di partisi data ini berisi installer Windows 10 dan seluruh data kita ya. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 3, maka partisi 1 dan partisi 2 akan saya format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik New, kemudian Apply, kemudian OK.
Nah, setelah jadi partisi, selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasinya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Di dalam proses install atau upgrade ini laptop atau komputer kita akan merestart beberapa kali ya. Jadi kita tunggu saja prosesnya sampai tahap konfigurasi ya teman-teman. Nah, di region apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Untuk keyboard layout, apabila sudah terpilih AS atau Inggris United States, selanjutnya kita klik yes. Untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Selanjutnya I don't have internet kita klik. Selanjutnya continue with limit setup kita klik. Nah, di sini kita beri nama laptop atau komputer kita ya, teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini untuk password saya kosongin ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil choose privasi setting seperti ini, kita tinggal klik accept ya, teman-teman. Sampai sini konfigurasi selesai ya. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 10 sudah tampil ya. Di tahap 5 kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan dan kita kembalikan data seperti semula ya. Sebelum kita hapus file yang tidak berguna dan mengembalikan data seperti semula, kita cek dulu properti Windows 10 ya. Caranya kita klik File Explore, kemudian This PC kita klik kanan, kemudian Properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 10 Pro, untuk versinya 22H2, untuk tipe operating sistemnya 64 bit, artinya install atau upgrade dari Windows 8 atau 8.1 32 bit ke Windows 10 64 bit berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan ya teman-teman. Caranya partisi data D kita klik. Selanjutnya kita tekan kontrol pada keyboard dan tahan. Kemudian selain folder all data kita pilih semua ya teman-teman. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Selanjutnya kita kembalikan data seperti semula ya teman-teman. Caranya folder all data kita double klik. Kemudian kita tekan kontrol A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut, kemudian partisi data D kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita hapus folder all data ya teman-teman, karena datanya sudah kita keluarkan dari folder ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan datanya ke local disk C, caranya folder backup data C kita double klik,
Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengembalikan datanya ke local disk C, untuk folder backup data C ini boleh dihapus ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengembalikan datanya ke local disk C, teman-teman bisa mengakses file local disk C dari folder backup data C ini ya. Selanjutnya file explorer kita close. Kemudian teman-teman jangan lupa bersihkan recycle bin-nya ya. Selanjutnya apa saja yang kita harus lakukan setelah kita melakukan upgrade ke Windows 10 64 bit? Untuk link tutorial setelah kita melakukan upgrade ke Windows 10 64 bit sudah saya sediakan di halaman deskripsi ya. Sekian ya teman-teman cara install atau upgrade dari Windows 8 atau 8.1 32 bit ke Windows 10 64 bit. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.